biasa dipanggil Kobeng Beng. Saya sendiri sudah 34 tahun sebagai seorang pengusaha konvensional, saya pengusaha kayu. Tapi yang menarik, waktu saya pertama kali dikenalkan usaha ini, sebetulnya Pak Ari sudah 4 kali telepon saya dan saya menolaknya. Mungkin Pak Ari ingat ya, sampai tolong dong biar saya bisa jelasin. Saya nggak mau, saya bilang, saya lagi fokus di kayu, saya bilang. Tapi tanpa disengaja Tuhan mempertemukan saya dengan sosok yang namanya Teddy. Ya, Teddy itu ketemu waktu saya mau berenang, dia mau fitness. Ketemu saya yang 4 tahun yang lalu, dia bangkrut jual BMW-nya ke saya. Jadi saya saksi hidupnya ngelihat Teddy waktu itu dalam kondisi yang luar biasa, hancur kehidupannya. Dengan hutang 500 juta, mobil BMW dijual ke saya, sampai motor yang tahun 61 aja di 20 juta dijual ke saya. Dan kemudian 4 bulan kemudian saya jual 30 juta. Punya untung 10 juta. Dianya melarat, dianya sakit hati sama saya. Tapi luar biasa, setelah 4 tahun ketemu dengan saya, pada waktu itu saya kaget. Kenapa? Karena tanpa disadari dengan wajah yang dia wajahnya juga pucat, dia bilang, saya minta maaf katanya atas segala kesalahan yang udah-udah. Dia bilang, ya soalnya waktu motornya dijual dia marah. Waktu motornya sama saya dijual dia marah gitu. Nah pada saat itu kemudian dia membuka rekening koran dia, yang saya kaget ketika dia sudah punya penghasilan kurang lebih waktu itu udah sekitar 500 juta sebulan. Nah waktu itu saya sempat gak bisa tidur karena kenapa? Di 6 bulan pertama rekening dia membangun usaha ini, itu keluar angka 178 juta. Saya nggak bisa tidur waktu itu. Kenapa? Karena jujur nih, selama 34 tahun saya dagang kayu, saya belum pernah menyentuh angka 178 juta net yang saya terima. Sebulan loh, net saya terima uang 178. Nggak pernah. Karena kenapa? Tiap terima uang, pasti saya beliin lagi barang. Betul ya? Udah dibeliin barang, barangnya naik nggak? Naik lagi barangnya biasanya kan. Jadi uangnya ada di barang terus gitu. Nah, saya setelah itu kemudian saya pakai, saya jujur saya punya penyakit jantung. Saya punya katup jantung saya bocor. Dari katup jantung saya bocor, saya sudah 3 tahun kontrol ke Singapura. Bulan Mei besok juga pergi lagi. Bukan berobat ya, kontrol. Tapi kemudian setiap sebulan sekali saya berobat ke Pak Haji di Puncak. Dan yang saya nggak mau ceritain pada waktu itu ke teman-teman semua apa? Saya punya penyakit masalah ketika otot jantung saya bocor, otot saya itu melemah. Sehingga punya penyakit yang dalam dunia kedokteran itu namanya ekstrasistol. Jadi pada waktu saya berolahraga sendiri, itu keliling lapangan sejam, berenang bolak-balik sejam, itu kuat, gak ada masalah. Tapi begitu saya olahraga bersama istri, ada yang tahu gak itu maksudnya apa ya? Itu 10 menit aja, 15 menit, jantung saya gak berebet. Dan itu mungkin teman-teman kadang-kadang mungkin dulu pun saya gak nyadar. Katanya kalau kita lari satu keliling lapangan, 1 jam keliling lapangan, itu cuma 400 kalori yang dikeluarkan. Tapi kalau kita berolahraga bersama istri, walaupun cuma 15 menit, itu 3.000 kalori yang dikeluarkan. Saya dulu nggak percaya. Tapi setelah saya punya mengalami masalah otot katup saya, jantung saya bocor, itu begitu baru 10 menit, belum nyampe nih, tiba-tiba udah wah itu luar biasa. Kalau teman-teman ya kalau mau tahu ya, saya itu seperti kayak orang impoten aja. Karena begitu udah nggak berebet, seperti kayak dicabut nyawa aja jantung saya. Jadi tiba-tiba jadi telat kan, karena ininya nggak berebet gitu. Nah pada saat kondisi gitu, saya seperti orang impoten aja. Semua turun deh. Dan pada saat itu berhenti semua. Dan itu saya sudah 3 tahun mengalami seperti itu. Dan luar biasanya saya coba sebulan, 2 bulan, saya kan cuma pikir mau pakai produk aja. 4 bulan, begitu 4 bulan kemudian, puji Tuhan, tiba-tiba katup jantung saya masih tetap bocor. Cuman kemampuan otot jantung saya itu luar biasa, membaik secara normal. Jadi sekarang yang luar biasanya nih yang saya puji Tuhan apa? Mungkin teman-teman nggak percaya, istri saya umur 53, istrinya nggak ada. Tapi Cici Ane tahu istri saya seperti apa ya. Umur 53 tahun sudah menopause. Kebayang nggak? Ini membalikan semua prediksi orang yang katanya kalau wanita sudah menopause itu kemampuan berhubungannya, berolahraganya itu sudah menurun. Ya, rata-rata orang bilang begitu kan. Tapi dengan mesin ini, dengan air Kangen Water ini luar biasa sekali. Kemampuan istri saya seperti umur 40 tahun. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya tadinya udah 3 bulan sekali aja enggak, sekarang 2 minggu sekali lagi. Luar biasa. Jadi dari sini sebetulnya saya mengalami satu miracle, mujizat yang Tuhan berikan lewat Teddy, ya Pak Teddy. Kemudian lewat Pak Teddy, lewat mesin ini. Jadi saya bilang yang hebat bukan hanya dari mesin ini, tapi kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan buat saya kemudian otot jantung saya membaik, ya katup jantung masih bocor, jujur saya bukan membohong bahwa tiba-tiba katupnya normal lagi, itu bohong masih ya, tapi otot jantung saya kembali kuat.
atau saya kembali kuat, kemampuan saya, vitalitas istri saya itu kembali normal. Bayangin umur 53 menopause tapi seperti umur 40, itu bisa dibayangin sama teman-teman semua. Dan yang tahu cuma saya sebagai suaminya. Betul nggak? Ya yang lainnya nggak tahu. Saya bisa tahu kan gestur tubuhnya, datang kemudian mandi dulu ya udah tahu saya itu maksudnya. jadi saya merasakan kebesaran yang Tuhan berikan, dan setelah saya jalanin 6 bulan aktif, puji Tuhan juga kantong rekening saya ketambahan kurang lebih 360 juta. Saya berterima kasih sekali lagi sama Teddy, terima kasih juga sama Ari, karena Ari ngotot-ngotot ke saya nggak mau, itu juga saya terima kasih ya, karena ada satu penolakan yang besar dari saya, tapi kemudian setelah ketemu Teddy, saya juga melihat ini peluang bagus, saya ambil, saya jalani dan hasilnya luar biasa. Sebagai penutup nih saya mau ngomong nih, kalau teman-teman yang hari ini baru datang ke sini, saya mau bisa tes nanti ada tingkat kemampuan menerima informasi. Kalau yang buruk, tadi begitu Roy ceritain begitu dengan semangatnya, kalau yang buruk biasanya ngantuk. Itu tingkat kemampuan menerima informasinya buruk, ngantuk biasanya. Tapi ada yang kedua yang sedang, dia bilang katanya ini mesinnya mahal. Itu tingkat kemampuannya sedang. Ya dia bilang, wah ini mesin mahal. Mungkin ada di teman-teman yang baru bilang, wah ini mesinnya mahal. Berarti masih sedang lah. Tapi yang lebih tinggi lagi tingkatnya ketika bilang bahwa ketika dikasih informasi ini bilangnya katanya, oh ini mah mesin ini untuk orang-orang yang menengah ke atas. Nah itu udah agak tinggi sedikit ya kalau untuk user, karena memang menengah ke atas. Tapi kalau yang lebih tingkat kemampuan yang tinggi, ketika dikasih peluang informasi seperti ini, bilang bahwa bisnis ini atau konsep kesehatan ini murah sekali dengan 48,5. Kenapa? Tadi Roy udah bilang berkali-kali bahwa kesehatan itu nggak bisa dibayar dengan harga berapa? 48,5. Saya katup jantung saya bocor, itu harus diganti.